Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih membahas tentang konflik di Timur Tengah, di mana sekarang kita masuk ke perang saudara di Suriah. Oke, perang saudara di Suriah ini bermula karena di tahun 2010 itu di Timur Tengah terjadi yang namanya fenomena Arab Spring. Apa itu Arab Spring? Arab Spring itu adalah gerakan perubahan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dengan tujuan menjatuhkan kepemimpinan yang otoriter. Di mana kita tahu negara-negara Timur Tengah kan negara-negara kerajaan, di mana kalau negara kerajaan itu yang mau menjadi raja atau yang mewariskan tahta kepemimpinan itu adalah anak mereka atau ya keturunan mereka aja terus yang jadi raja. Hal inilah yang mengakibatkan ada suatu istilah di mana ketika seseorang atau suatu kelompok sudah terlalu lama berkuasa, dia akan sulit membedakan mana keinginan pribadi, mana keinginan rakyat. Jadi inilah yang terjadi menurut masyarakat Timur Tengah yang terjadi di daerah Timur Tengah atau di daerah Arab. Karena apa? Karena raja yang berkuasa ya keluarga mereka lagi. Jadi untuk menjadi seorang diktator itu tuh yang mungkin saja, atau untuk menjadi pemimpin yang otoriter itu sangat terbuka luas kesempatan untuk mereka. Karena apa? Ya karena siapa yang mau melawan toh keluarga mereka yang akan terus menjadi pemimpin di negara tersebut. Oke, fenomena Arab Spring ini akhirnya muncul karena masyarakat merasa tidak puas dengan kepemimpinan yang otoriter, hingga akhirnya gerakan Arab Spring ini terjadi di berbagai negara Arab seperti contohnya Tunisia, Libya, Mesir, dan juga salah satunya adalah Suriah. Oke, fenomena Arab Spring di Suriah ini menimbulkan terjadinya konflik di Suriah, di mana konflik ini berawal antara pemerintah Suriah di bawah pimpinan Bashar al-Assad, jadi dia adalah pemimpin resmi dari Suriah yaitu Bashar al-Assad, dan juga pasukan oposisi. Konflik ini berawal ketika awalnya adalah ada sekelompok pelajar Suriah di mana mereka itu menuliskan slogan anti pemerintah di tembok-tembok kota. Jadi pelajar ini bukan iseng sih, mereka punya tujuan untuk menyuarakan pendapat mereka di tembok-tembok kota. Selanjutnya, para polisi Suriah ini akhirnya menangkap pelajar tersebut dan memenjarakan mereka selama 1 bulan. Namun, selama 1 bulan para pelajar ini ditahan, para pelajar ini mengalami yang namanya penyiksaan. Penyiksaan ini yang dilakukan oleh pihak polisi ini akhirnya diketahui oleh masyarakat. Akhirnya tanggal 11 Maret 2011, masyarakat ini melakukan demonstrasi untuk memprotes sikap polisi dalam hal menyiksa para pelajar tersebut. Di mana para polisi ini akhirnya berhasil membubarkan para demonstran, sehingga para demonstran ini bisa dibilang tidak semuanya berhasil dibubarkan, tapi ada juga yang masih tetap bertahan untuk menuntut untuk bertanya kepada polisi kenapa para pelajar tersebut disiksa. Selanjutnya, kondisi tersebut mengakibatkan akhirnya pihak polisi melepaskan tembakan ke arah para demonstran. Hingga akhirnya demonstrasi di Suriah ini semakin berkembang dan menjadi pemberontakan nasional. Jadi yang bermula hanya dari membela para pelajar ini akhirnya menjadi pemberontakan secara nasional. Selanjutnya, demonstrasi ini menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad karena dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah pihak polisi tadi. Hingga akhirnya pemberontakan Suriah ini terpecah ke dalam faksi-faksi milisi sipil yang saling berhadapan karena perbedaan ideologi. Jadi seperti yang kita tahu, di Suriah itu ada beberapa ideologi yang ada soal agama ya, hingga akhirnya mereka itu terbagi menjadi beberapa faksi misil, hingga akhirnya terjadilah bentrok antara beberapa golongan di Suriah, hingga konflik Suriah ini akhirnya berkembang menjadi perang saudara. Jadi bukan cuma lagi ngelawan sang presiden, tapi juga melawan saudara mereka sendiri. Oke, selanjutnya konflik di Suriah ini semakin panas karena adanya muncul kelompok yang paling terkenal sampai sekarang, yaitu Islamic State of Iraq and Syria atau yang kita kenal dengan ISIS, di mana ISIS ini lahir tahun 2014. Keberadaan ISIS ini dalam perang Suriah berhasil menarik perhatian Amerika Serikat dan juga negara Eropa untuk melakukan intervensi. Apa alasan negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, serta negara Amerika Serikat ikut dalam perang Suriah ini? Karena mereka mengatasnamakan HAM, di mana perang yang terjadi di Suriah ini akhirnya terus berlanjut sampai sekarang dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda berakhir. Perang yang berkepanjangan di Suriah ini akhirnya menyebabkan beberapa kerugian seperti kerusakan fasilitas umum dan juga kerugian kemanusiaan. Kerugiannya seperti ada kerugian material dan juga non material. Berdasarkan data per tanggal 1 April 2014, artinya ini sudah 7 tahun yang lalu, 6,5 juta warga Suriah ini meninggalkan Suriah. Jadi mereka meninggalkan Suriah dan mengungsi ke negara tetangga untuk menyelamatkan diri. Menurut United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs atau UNOCHA,
kondisi tersebut akhirnya menambah beban bagi dunia internasional. Karena apa? Karena sekitar 11.000 anak-anak Suriah ini akhirnya menjadi korban dalam konflik tersebut. Selanjutnya, oh ya, kenapa tadi mereka dianggap sebagai beban internasional? Karena kan mereka mengungsi, 6, juta orang itu mengungsi keluar dari Suriah ke negara tetangga. Otomatis akhirnya di sini banyak negara-negara yang harus menampung mereka. Hingga akhirnya sejak September 2013, United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR, ini adalah badan PBB yang bertugas untuk masalah pengungsian. Ini akhirnya menetapkan sekitar 2 juta warga Suriah ini sebagai pengungsi di 4 negara tetangganya, yaitu Yordania, Irak, Lebanon, dan Turki. Artinya dari 6,5 juta yang pergi, yang terdeteksi di negara lain itu baru 2 juta. Jadi kira-kira 4,5 juta itu nggak tahu pergi kemana mereka. Jadi inilah yang dianggap sebagai beban dunia internasional, karena bisa aja mereka jadi imigran gelap yang tidak diketahui identitasnya. Untuk mereka yang diketahui identitasnya, yang pergi ke Yordania, pergi ke Irak, pergi ke Lebanon, dan juga pergi ke Turki, di mana beberapa negara ini merasa keberatan karena muncul masalah di pengungsian. Karena apa? Negara penerima itu sulit untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi yang terus bertambah setiap tahunnya, di mana negara penerima pengungsi Suriah ini kesulitan untuk menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan seperti kamp pengungsian, alat tidur, bahan makanan. Hal ini karena apa? Karena kedatangan para pengungsi ini dianggap memberatkan keuangan dari negara penerima pengungsi. Oke, itu untuk Suriah, sampai sekarang pun belum selesai ya. Selanjutnya kita ke Asia Tenggara. Oke, konflik Asia Tenggara ini dimulai karena adanya perang dingin di kawasan Asia Tenggara, yang dimana Asia Tenggara ini merupakan tempat perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Soviet. Kita mulai dari yang pertama, itu revolusi di Filipina. Oke, revolusi Filipina ini dimulai awalnya Filipina itu punya presiden sejak tanggal 30 Desember 1965, di mana presidennya bernama Ferdinand Marcos. Periode pertama pemimpinan Marcos ini, Filipina ini mengalami kemajuan. Karena Ferdinand Marcos ini berhasil menjalankan semua kebijakan dengan baik. Lalu selanjutnya, pada masa pemerintahan Ferdinand Marcos, infrastruktur itu mulai tumbuh, kebijakan luar negeri aman, keuangan negara stabil. Kondisi ini mengakibatkan kalau orang-orang percaya Ferdinand Marcos ini merupakan pemimpin yang baik, itu pada masa periode pertama. Hingga akhirnya terjadilah pemilu lagi. Nah, pada periode kedua Ferdinand Marcos otomatis menang, karena di periode pertama kan dia baik ya. Akhirnya menang kembali di periode kedua. Ketika Marcos menang di periode kedua, dia baru menunjukkan keasliannya bahwa dia memerintah Filipina dengan cara diktator. Diktator tuh dengan cara ya semaunya dia, sekebijakannya dia. Nah, salah satu bentuk kediktatorannya Ferdinand Marcos ini dilihat dengan adanya diberlakukannya hukum darurat militer tahun 1972. Apa itu hukum darurat militer? Hukum darurat militer adalah hak berekspresi dan kebebasan berpendapat rakyat Filipina dicabut. Jadi dicabutnya hak berekspresi dan juga kebebasan berpendapat. Dan juga Marcos membredel atau menutup beberapa media massa yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Jadi dia sudah mulai menunjukkan kalau dia tuh anti kritik, tidak mau dikritik. Selanjutnya terjadi peristiwa besar yang harusnya menjadi harapan buat masyarakat Filipina, yaitu pulangnya Benigno Aquino Jr., di mana Benigno Aquino Jr. ini dahulunya itu diasingkan di Amerika Serikat oleh pemimpin Filipina. Jadi dia akhirnya pulang dari Amerika Serikat tanggal 21 Agustus 1983. Hal inilah yang membuat masyarakat Filipina berharap Benigno Aquino Jr. ini mampu untuk membuat perubahan di Filipina. Namun ketika dia sampai di bandara, Benigno Aquino ini ditembak mati oleh orang yang tidak dikenal. Jadi dia belum ngapa-ngapain sudah ditembak mati di bandara. Peristiwa penembakan tersebut akhirnya memicu kemarahan rakyat Filipina dan meminta keadilan bagi Benigno Aquino dan juga keluarganya. Sejak saat itu muncullah perlawanan terhadap pemerintah Ferdinand Marcos. Lalu selanjutnya, tanggal 7 Februari 1986, Filipina yang mengadakan pemilu kembali dan berhasil dimenangkan oleh Ferdinand Marcos. Wajar dimenangkan oleh Ferdinand Marcos karena apa? Karena kan dia pemimpin diktator, otomatis dia bisa membungkam siapa aja, bahkan para petugas pemilu ya. Di sini ketika pemilu tahun 86, di sini Marcos sebenarnya berhadapan dengan istri dari Benigno Aquino yang bernama Cory Aquino. Ini ada foto Cory Aquino ya. Ketika Marcos kembali menang melawan Cory Aquino, rakyat Filipina menyadari adanya kecurangan dalam pemilu, sehingga tanggal 22 sampai 25 Februari sepanjang 3 hari ini masyarakat Filipina melakukan demonstrasi untuk menolak hasil pemilu tersebut.
aksi demonstrasi ini berbeda seperti yang biasa kita lihat, karena aksi demonstrasi ini berlangsung damai, di mana aksi demonstrasi untuk yang mempertanyakan keberadaan atau hasil pemilu ini disebut dengan demonstrasi Revolusi Epifanio de los Santos Avenue atau EDSA, di mana Revolusi EDSA ini merupakan gerakan demonstrasi yang dilakukan secara damai oleh jutaan masyarakat Filipina untuk menumbangkan rezim Ferdinand Marcos. Tidak ada kerusuhan dalam revolusi tersebut hingga akhir dari peristiwa revolusi tersebut. Akhirnya Cory Aquino itu diangkat sebagai presiden Filipina tanggal 25 Februari 1986. Lalu selanjutnya bagaimana dengan Marcos? Marcos akhirnya melarikan diri ke Hawaii karena dia tidak mau dituntut oleh masyarakat. Dia melarikan diri ke Hawaii, Amerika Serikat. Oke, selanjutnya kita masuk ke konflik Thailand. Oke, konflik Thailand ini dilatar belakangi karena adanya sentimen ras dan agama di kalangan masyarakatnya. Hal ini berawal ketika adanya perlakuan diskriminasi pemerintah terhadap etnik minoritas yang beragama Islam di wilayah Patani, wilayah Yala, dan juga wilayah Narathiwat. Jadi 3 wilayah ini adalah wilayah yang mayoritasnya agama Islam, tapi tetap saja ini cuma wilayah kecil, sedangkan sebagian besar orang Thailand itu bukan beragama Islam. Jadi Islam di Thailand adalah minoritas. Karena adanya diskriminasi tersebut, akhirnya muncul gerakan dari ketiga daerah yang tadi, yaitu Patani, Yala, dan juga Narathiwat, di mana ketiga daerah tersebut akhirnya berunjuk rasa atau meminta untuk memisahkan diri dari pemerintahan Thailand. Jadi mereka meminta untuk memerdekakan daerahnya dari pemerintahan Thailand. Tahun 1947, Haji Sulong, ini foto Haji Sulong ya. Haji Sulong meminta kepada Haji Sulong sebagai kepala Dewan Provinsi Islam Patani, dia menuntut adanya hak otonomi bahasa, budaya, dan penerapan hukum Islam. Pemerintah Thailand merespon tuntutan tersebut dengan cara menangkap dan mengasingkan Haji Sulong. Peristiwa ini akhirnya menyebabkan Haji Sulong dijadikan sebagai simbol perlawanan etnik Melayu Muslim terhadap pemerintah Thailand. Jadi yang diminta sama Haji Sulong itu adalah otonomi daerah. Jadi dia ingin menjadikan daerah Patani, daerah Yala, dan juga Narathiwat itu seperti Aceh. Jadi hukumnya ya nggak apa-apa, hukum negara, tapi mereka punya hukum Islam mereka sendiri. Tapi ternyata Haji Sulong malah ditangkap dan diasingkan. Selanjutnya, perlawanan etnik Melayu Muslim itu semakin luas hingga akhirnya kerajaan Thailand menggunakan kekuatan militernya dan juga kepolisian untuk membungkam masyarakat. Tindakan pemerintah tersebut akhirnya menyebabkan banyak masyarakat Melayu Thailand yang mencari suaka ke Malaysia. Artinya mereka lebih baik pindah ke warga negaraan aja ke Malaysia. Lalu selanjutnya banyak warga sipil Thailand yang juga menjadi korban akibat konflik kaum separatis dan militer Thailand. Kaum separatis itu kaum-kaum yang ingin berpisah dari Thailand ya. Konflik di Thailand ini terjadi tanpa intervensi dari negara lain. Jadi benar-benar karena Thailand memang dia berhasil membuat negara lain tuh nggak usah ikut campur. Kita punya sedari dulu memang Thailand ini sudah bisa menghandle masalahnya sendiri. Jadi di sini tidak ada intervensi dari negara lain, bahkan dari ASEAN sekalipun, bahkan dari Indonesia sekalipun. Karena walaupun kita Muslim, kita nggak ikut ngebantu apa-apa di sana. Kayak hingga saat ini konflik Thailand masih berlangsung, tapi memang tidak se-hype atau tidak setinggi yang terjadi di tahun 1900-an. Karena sekarang mungkin sudah mulai melemah karena apa? Karena pemerintahan Thailand sudah mulai agak terbuka dengan kemajuan, karena rajanya juga sekarang sudah berganti. Oke, untuk ini kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.